selamat malam dulur-dulur Pasuruan. Kali ini kembali lagi dengan aku Maura. Dan kali ini aku nggak sendirian. Aku mau ngobrol nih sama Pok Darwis di Desa Ngadiwono. Sama siapa yuk? Ayo kenalin dulu dong Kak. Hai, ini. Halo. Ada Mas Dana dan juga Mas Yuda selaku ketua Pok Darwis di Ngadiwono ini. Nah, kenalin dulu Mas Dana sama Mas Yuda. Kenalin Oke, dulu siapa gitu loh Mas. Halo teman-teman dulur-dulur Pasuruan ini ya. Pasuruan. Betul sekali. Teman-teman Himapas juga nih. Karena kan nama saya Freddy Pradana, juga teman-teman dari Pok Darwis Ngadiwono. Halo, halo. Kalau saya namanya Yuda Adi Pratama, selaku ketua Pok Darwis Ngadiwono, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman Himapas Pasuruan. Oke, di sini saya mau tanya nih Mas ya, mungkin bisa dijelaskan nih ya, apa sih potensi yang ada di desa ini terkait wisata desa di Ngadiwono ini Mas? Eh, Mungkin bisa Mas Yuda dulu. Terkait dengan wisata desa yang ada di Ngadiwono ini, yang pertama kita ada edukasi budaya, yang kedua edukasi pertanian, terus yang ketiga tentang edukasi panorama alam. Ya. Di mana edukasi budaya itu terkait dengan budaya kita seperti upacara adat, ada upacara yang bulanan itu ada namanya barian. Oh, barian. Itu setiap Jumat Legi, di mana romo dukun dan ibu-ibu itu acaranya di punden yang atas, yang tempatnya tempat pura itu di sanggar itu acaranya cukup Istilahnya itu sejenis tasyakuran lah, cuman versi adat orang sini ya gitu. Berarti itu termasuk adat ya? Versi ya, adat dan masih itu semua agama, Oh, enggak umat Hindu aja, ada yang Islam, Kristen itu juga ikut barian. Terus kalau yang tahunan itu ada yang namanya pujan mubeng. Terus ada juga kalau yang dekat-dekat ini namanya karo namanya. Itu salah satu kegiatan adat yang di sini. Terus berarti kayak selamatan desa gitu ya Mas? nah sejenis kayak gitulah. Kalau yang tentang pertanian itu ada kentang di sini. Banyak ada pembibitan kentang, ada ekowisata tentang kentang kayak gimana ngolah kentang di sini kayak gitu. Cuman masih dikelola sekarang Mas Yan. Soalnya kita masih branding, ada yang ceriping, ada yang wingko kentang, ada juga kita mau proyeknya donat kentang kayak gitu. Oh, itu yang habis ini akan dikelola. Oke. Terus kalau yang alam di sini tuh banyak sebenarnya. Kita punya air terjun, cuman air terjunnya masih belum maksimal. Juga ada alam-alam bisa menunjukkan sunset lah gitu. Itu aja sih kayaknya kalau dari potensi yang ada di sini. dan potensi tersebut itu ada paket wisatanya ya. Ada Namanya Tour de Village, di mana wisatawan bisa mulai dari pagi itu acaranya keliling desa, dari mulai menganyam, membuat pondang, tempat menaruh hasil panen itu, tapi versi mininya, di mana wisatawan diajarkan untuk membuat itu mulai dari nol. Tour de Village. Terus kita ajak ke edukasi pertanian, di mana di situ diperlihatkan bagaimana cara membuat benih kentang dari generasi ke-0 sampai perawatan dan pasca panen. Dan nanti di situ diajak makan bersama para petani itu. Oh iya. Itu udah paket wisatanya. Setelah itu ke air terjun ya. air terjun kemarin. Kalau air terjun kita nikmatin alam sama sambil ngopi-ngopi di sana itu. Di air terjunnya tadi. Di air terjunnya. Jadi paket wisata itu mulai pagi sampai malam. Di mana malamnya itu kita ajak ke kafe Tanah Layu, di mana di situ kita suguhkan kuliner khas Ngadiwono, ada ledus, terus ada nasi aron. Jadi kita istilahnya gastronomi kita
makan sambil bercerita bagaimana cara proses pembuatan kuliner tersebut. Baru setelahnya itu kita istirahat, habis itu goalnya kita tetap ke Bromo. Itu trip yang pernah kita coba kemarin. Iya. Untuk harga waktu wisata itu berapa kira-kira Pak? Itu masih kita belum menyebutkan berapa harganya karena kemarin kita masih percobaan gitu. Tapi tetap kita pakai wisatawan dari orang lokal dulu untuk main ke sini dulu, kita ajakin gimana sih Ngadiwono potensinya gitu. Kita jelasin di sini banyak keindahan yang bisa kalian lihat dan budaya di sini kayak gitu. Tapi memang banyak ya. Kemarin saya juga lihat kayak banyak sekali gitu kan. Potensi yang ada di sini. Cuman kita mau mengembangkan lah setelah ini lah. Iya. Untuk makanan kuliner ini saya masih belum tahu gitu. Kalau beledus ini beledus ya tadi ya? Iya. Itu kayak gimana itu Mas? Itu Itu dari jagung. terbuat dari jagung. Oh. Jagung sama kelapa ya. Jagung sama kelapa. Apa Oh ya 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 ya. Oke. Sejenis sup tapi apa ya kalau ya. Oh, berarti kayak bubur. Ya, semi bubur lah, tapi bukan bubur. Ya. Jenang. Apa ya? kayak apa? Kolak lah, tapi versi ada jagungnya kan. Jasuke tapi versi lamanya. Versi ada air. Ada kuahnya. Ada Iya. kuahnya. Ya itu. Oke. Saya mau tanya lagi boleh enggak ini Mas? Oke. Kira-kira nih ya, wisata apa sih yang diunggulkan gitu di Desa Ngadiwono? Kalau misalnya tadi udah beneran fix gitu. Yang tadi, yang keliling-keliling itu? Yang paling diunggulkan. Iya. Yang paling diunggulkan untuk sementara ini kayaknya kita lebih ke ini, view sunset. Nah, karena di Ngadiwono banyak sekali tempat untuk kalian mengabadikan momen sunset tersebut. Banyak tempat-tempatnya ada di kalau yang paling atas namanya kita nyebutnya sih ini Piteng namanya. Tapi itu Piteng. Oh, Piteng. Nama tempatnya Piteng. Tapi itu pinggir jalan. Terus ada lagi Mencereng yang masuk wilayah Ngadiwono. Terus ada di Wonojati juga yang sekarang lagi dibangun apa namanya? Tengger Cultural Center. Nah, itu yang dibangun TCC itu. Nanti katanya sih bakalan ada gardu pandang di situ buat kita lihat sunset. Kalau yang masuk desa kita jalan masuk desa terus belok kanan ke Podok itu udah itu view sunset semua sampai turun itu udah Di bawah gereja itu. nah, itu udah Jalannya gereja. Gitu ya. Monggo Mas diminum dulu. Oke, Mbak. Teh dan kopinya. Biar enggak biar fresh itu, biar enggak tegang gitu ya Mas ya. Monggo diminum. Mbak kopi juga Mbak. Iya, saya ini Kopi juga. defisit kalori. Jadi kalau malam enggak bisa minum gini. Oh, gitu ya? Iya. Gitu. Jadinya ya monggo Masnya aja. Tapi kalau malam-malam memang nggak boleh minum kopi, Mbak. Tapi nggak apa-apa kalau bapak-bapak kan biasanya itu minum gitu ya. Buat melek ya. Iya, kalau ibu-ibu kan ya. Minum teh jangan malam-malam. Ngantuk ya. Ah. Saya mau tanya lagi boleh nggak Mas ini? Oke, Hanya ini pertanyaannya. Oke. Nah, apa sih ya Mas yang dimiliki oleh Desa Ngadiwono dan desa lain itu nggak memiliki apa ya kayak keistimewaan di Desa Ngadiwono yang desa lain itu nggak punya gitu? Iya. Kira-kira apa? Yang paling istimewa di Ngadiwono sini. Iya. Oke, menurut saya dan teman-teman itu yang paling istimewa di sini adalah kerukunan antar umat beragamanya di sini. Nah, di Ngadiwono ini banyak sekali agama, ada Kristen, ada Hindu, ada Islam, tapi di sini toleransi agamanya dari masyarakat itu sangat kuat dan saling menghargai. Nah, itu yang paling kita punya dan mungkin ada di tempat lain tapi tidak sekuat yang ada di Ngadiwono mungkin. Nah, kita saling menghargai itu sangat bagus sekali di sini. Tapi Damai lah memang kalau di sini. benar ya. Betul. Saya di sini tuh waktu pertama kali tuh kayak, wih, saya pikir ini ya, ini bayangan saya pertama kali kan ini 3 agama campur. Saya kira itu nanti kalau misalnya ada acara apa-apa itu ya wis kayak Hindu sendiri, terus Kristen sendiri, Islam sendiri. Ternyata enggak. Ternyata di sini kalau ada Saling kegiatan membantu. itu saling membantu. Saling membantu ya, lebih tepatnya gitu. Dan di Ngadiwono pun juga udah ini kita pernah dapat penghargaan desa Sadar kerukunan. sadar kerukunan dari pemerintah dan juga dibuatkan monumennya yang ada di depan bawahnya SD itu ada monumennya. Depan bakso ya. Nah, itu Oh iya 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 iya. depan SD itu ada monumennya
apa namanya itu? Desa sadar Kerukunan. Nah, itu. Gitu. Oh iya, tapi memang sangat-sangat anteng ya di sini. Maksudnya ya saya merasakan akan hal itu meskipun saya Warganya pendatang juga baru. ramah di sini. Ya, Iya, ramah dan juga sopan-sopan anak kecilnya. Beneran ini Mas, saya enggak bohong. Soalnya waktu saya tuh kaget loh lihat anak-anak kecil itu ya lewat ke depan kita tuh kayak gini loh, apa ya? Amit gini loh. Ya non sewu gitu. Terus salim. Kalau kita enggak nyalimin balik itu mereka itu enggak mau pergi. Nah, itu kayak membuat saya kayak wah, keren nih gitu loh. Kayak ya apa ya, aku enggak pernah gitu loh nemu. Bahkan saya waktu kecil dulu juga enggak kayak gini Mas gitu. Jadi kayak keren gitu loh. Jadi ya itu saya sukanya itu ya itu gitu. Ya memang enggak ada ya di desa lainnya. Mungkin ada tapi enggak di sini. Excited Gitu. di sinilah ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih ya Mas, perencanaan terkait transformasi ke desa wisata itu apa? Kira-kira. Apa nih perencanaan Mas Yuda? Apa nih perencanaan? Yang jelas kita itu perlahan ingin menambah sektor pariwisata di Desa Ngadiwono. Yang sebelumnya ini mayoritas masyarakat Desa Ngadiwono ini bergantung pada sektor pertanian. Mayoritas pertanian. Jadi untuk beralih ke sektor, bukan beralih tapi menambah satu sektor ke pariwisata itu ya memang agak pelan-pelan dulu, karena kalau sesuatu belum menghasilkan itu kan orang-orang nggak mau ke situ. Padahal pariwisata ini kedepannya itu sangat menjanjikan, dimana nanti kalau misalnya kita kan pasti namanya cuaca kan nggak tentu, misalnya gagal panen kan kita masih ada satu sektor lagi untuk income ini ya. Untuk menambah penghasilan kita ya bersyukur kalau dua sektor ini bisa saling menghasilkan gitu. Yang kedua, kita Pok Darwis Ngadiwana ini ingin membuat suatu event misalnya ya, namanya itu festival kentang. Dimana kentang ini kan di sini sangat sangat diunggulkan. Unggul lah di sini. Mayoritas petani kentang, dan kita ingin mengangkat kentang Ngadiwono ini ke wisatawan nasional biar tahu bahwa kentang ini bisa diolah jadi apa sih. Kan banyak donat kentang, kayak Wingko kentang itu ada yang bisa mengolah ke wingko kentang. Cuman kita masih butuh proses yang agak lama karena perlu interaksi dengan masyarakat. Gimana cara kentang ini nggak cuman kita tanam terus kita rawat lalu kita panen terus kita jual gitu aja, tapi ternyata kentang ini sebenarnya bisa kita olah jadi entah itu makanan yang siap dimakan atau mungkin frozen food, mungkin kalau yang sekarang lagi trennya kan ya, atau bisa jadi camilan atau celiping, sebenarnya banyak. Cuman ya itulah, kita masih berproses saja, masih cari jalan gimana nanti mungkin bisa ngangkat Ngadiwono menjadi desa wisata melalui kentang mungkin, atau melalui budaya atau melalui apa aja lah, yang penting berpotensi dan baik dan bisa diterima masyarakat di sini, dan juga wisatawan juga menikmati ketika mereka main ke sini kayak gitu sih. Jadi ini yang dianukan itu kentang ya, karena Kentang. di sini mayoritas ya kentang semua petaninya di sini. Di sini nggak susah untuk mencari kentang. Bahannya banyak, tinggal kita ngolahnya gimana kayak gitu sih. Biar nggak dijual mentahnya aja, kita olah menjadi matangnya kan. Kalau kita jual ke mentah kan dengan harga yang ya segitu Ngikutin aja, pasar istilahnya. ngikutin pasar. Tapi kalau kita nambah proses sedikit aja, nanti bisa mengolahnya, mungkin bisa menghasilkan Harganya sesuatu lebih yang up lah ya. lebih gitu. Jadi yang paling kentang. Tapi ya sih di sini emang kentang nggak susah ya. Nah, kita Jadi enak. banyak bahannya kan. Iya. Apalagi yang penyuka kentang kayak saya ini suka kentang Mas, makanya di sini saya nyaman. Soalnya ada kentang banyak di sini. Oke gitu. Udah. Terima kasih ya Mas Dana dan juga
Mas Yuda Sama-sama, Mbak. sudah menjawab pertanyaan yang saya nggak tahu ya. Maaf juga ini mengganggu waktunya ya Oh, untuk nggak masalah, nggak berbincang-bincang mengenai wisata yang ada di Desa Ngadiwono ini. Semoga Ngadiwono nanti bisa wisatanya lebih bagus lah. Semoga 5 tahun ke depan udah jadi desa wisata yang beneran ya. Amin. Semua Punya goal lah kita ini. Iya, semoga saja ya. Amin, amin. Nanti saya mampir-mampir ke sini kalau mau ke Bromo karena saya belum pernah ke Bromo, Mas. Oh gitu. Iya, belum. Tapi yang penting ke Ngadiwono udah pernah kan? Ya. Iya, ke Ngadiwono pernah langsung nanti. Bisa cobain kentang, Mbak. Iya. Oke, terima kasih ya Mas ya. Nah, Lur, gimana Lur? Nah, sekarang itu ya aku sudah selesai nih berbincang-bincang mengenai wisata yang ada di Desa Ngadiwono ini. Kalau kalian mau lebih tahu lebih dalamnya ini, kalian harus ke sini ke Desa Ngadiwono. Di mana Mas tepatnya Mas? Lokasinya? Lokasinya di Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Kalau kalian mau ke Bromo mampir dulu. Mampir dulu ke Ngadiwono. Karena nanti banyak sekali di sini wisata-wisata, apalagi yang paling unggul adalah kentangnya ya. Di kentang itu tadi. Karena kalian kalau mau butuh kentang di sini tuh nggak bakalan nggak bakalan kesulitan. sulit karena memang di sini tuh yang paling unggul adalah kentang gitu. Nah, langsung aja ke sini di Desa Ngadiwono. Oke, Lur, dadah. Dadah dulu, Mas. Dadah.